Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran hari ini buat pelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 8 semester 1, untuk materinya yaitu tahapan pengolahan dan contohnya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu membuat perencanaan praktikum olahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah sekitar atau Nusantara. Yang kedua yaitu membuat salah satu olahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah sekitar atau Nusantara. Oke, selanjutnya ke materi pokoknya. Buat materi pokoknya yaitu teknik pengolahan dan contohnya. Nah, proses pengolahan untuk setiap produk olahan pangan setengah jadi tidaklah sama, namun untuk tahapan pengolahan suatu produk yang akan kita buat memiliki tahapan perencanaan atau alur yang sama, yaitu dari kita di pembelajaran KD 3.1 pernah mempelajarinya, yaitu tahapan buat pengolahan itu dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan atau pembuatan, penyajian atau pengemasan, dan yang terakhir evaluasi. Itu tahapannya ya. Oke, tahapan ini harus selalu diperhatikan dan diikuti agar dapat dihasilkan produk pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian ataupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Untuk proses pengolahan pangan setengah jadi, kerupuk atau produk berbentuk potongan pipih, tebal, dan tipis. Nah, kerupuk adalah makanan ringan yang dapat dibuat dari bahan serelia ataupun umbi. Dalam pembuatannya, kerupuk ada yang perlu menggunakan bahan pengawet dan pewarna, tapi ada juga yang tidak. Contohnya kerupuk yang tidak menggunakan pengawet dan tidak menggunakan pewarna yaitu ada kerupuk rangginang, ini khas Jawa. Nah, yang kedua yaitu kerupuk tete, ini khas ini dibuat dari singkong khas Madura. Dan ada juga yaitu opak singkong, ini khas Wonosobo, ini dibuat tanpa pewarna. Oke, berikut akan diuraikan cara pembuatan kerupuk rangginang dari bahan pangan serelia, beras ketan, dan kerupuk tete dari bahan pangan umbi singkong. Cuman Bapak akan mengasih contoh dari salah satu olahan dari kerupuk rangginang yaitu khas Jawa. Oke, contoh pengolahan kerupuk rangginang. Ini bahan olahan setengah jadi dari serelia ya. Oke, yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaannya, rangginang adalah kerupuk yang memiliki berbentuk butiran beras yang khas dan tebal. Biasanya terbuat dari nasi atau beras ketan. Berikut ini tahapan pengolahannya. Nah, di tahapan pengolahan itu ada perencanaan. Di perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan.
Nah, ini identifikasi kebutuhannya untuk pengolahan rangginang itu. Di Indonesia, di daerah Jawa pada umumnya sebuah keluarga memiliki banyak anak. Seringkali dalam memasak nasi berlebih atau bersisa. Ibu-ibu zaman dulu yang sangat mencintai keluarganya selalu ingin menyenangkan keluarganya, salah satunya dengan membuat makanan cemilan. Nah, nasi yang seringkali berlebih atau bersisa merangsang kreativitas ibu-ibu untuk membuat pangan keluarga pada waktu santai. Ini identifikasi kebutuhannya dari nasi yang seringkali berlebih atau bersisa. Nah, si ibu ini punya ide untuk membuat kreativitas, yaitu membuat kerupuk rangginang. Di perencanaan juga selain ada identifikasi kebutuhan, ada juga ide gagasannya. Nah, ide gagasannya yaitu membuat rangginang sebagai alternatif pemanfaatan nasi yang berlebihan. Jadi punya ide sama gagasannya itu dari nasi yang seringkali berlebihan atau bersisa dijadikan sebuah makanan cemilan, yaitu kerupuk rangginang. Alternatifnya yaitu dibuatkan sebagai pengolahan rangginang itu ya, ide atau gagasannya. Oke, selanjutnya selain perencanaan, sesudah perencanaan pelaksanaan atau pembuatannya. Nah, untuk pelaksanaan atau pembuatannya di situ ada persiapan. Persiapannya yaitu mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Bahan dan alat dapat diperoleh dengan cara membeli atau meminjam teman atau tetangga. Jadi persiapannya dari mulai bahan, alatnya apa saja, itu masuknya ke persiapan. Oke, untuk persiapan pertama membuat kerupuk rangginang itu, untuk bahannya di situ ada beras, bumbu garam, bawang putih, terasi dikira-kira secukupnya, dan yang terakhir ada minyak goreng. Itu bahannya. Untuk peralatannya di situ ada baskom, panci, dangdang pengukus, magicom atau rice cooker, centang kayu, tool spatula, wajan penggoreng, dan yang terakhir ada ulekan. Itu bahan dan alatnya. Oke, selanjutnya setelah bahan dan alatnya, proses pembuatannya. Kalau udah alat, udah kumpul peralatannya, bahannya udah ada, baru kita pembuatannya. Ini pembuatannya, yang pertama cuci beras ketan lalu tiriskan, yang kedua ulek bawang putih, terasi dan garam sampai halus, yang ketiga campur bumbu yang sudah diulek dengan beras ketan bersih. Jadi nasinya beras ketan udah dicuci, setelah itu ulek bawang putih, lalu kalau udah halus dimasukkan ke dalam beras ketan yang sudah dicuci tadi, disatukan ya. Oke, selanjutnya tuangkan beras ketan berbumbu pada rice cooker atau magicom, beri air lalu masukkan baru masaklah hingga matang. Nah, setelah matang, ambil 1 sendok nasi dan bentuk pipih, lalu taruh di tempat, lakukan hingga semua nasi habis. Jadi menggunakan percetakan, maksudnya biar kelihatannya lebih rapi. Jadi 1 sendok dicetak sampai habis. Setelah itu nasi dibentuk pipih dan tempat dan dijemur di bawah matahari. Nah, setelah
dicitakan, setelah itu dijemur di bawah matahari. Nah, yang ketujuh yaitu ranginang yang sudah kering, udah beres dijemur sampai kering, baru digoreng. Itu pembuatannya. Yang ketiga yaitu penyajian dan pengemasan. Nah, untuk penyajian pengemasan bisa sudah digoreng atau sebelum digoreng. Kalau udah digoreng bisa menggunakan keler kayak gitu ya. Atau yang belum digoreng bisa dikemas di dalam plastik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini pada akhirnya pengolahan pangan ranginang, ujilah hasilnya dengan cara bisa mencoba ke keluarga, ke teman, atau ke guru. Nah, rasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasi. Nah, kalau ada tanggapan dari orang lain, ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu dicatat oleh kalian. Buat evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Itu tujuannya dari evaluasi ya. Itu pembuatan dari setengah jadi dari bahan serealia, yaitu diantaranya yaitu pembuatan kerupuk rangginang. Oke, selanjutnya untuk penyajian dan pengemasan. Tadi kan ada yang ketiga, ada penyajian dan pengemasan. Nah, penyajian dan kemasan selain memberikan manfaat sebagai wadah penyajian produk juga berhubungan dengan cara menampilkan produk atau hasil olahan pangan agar lebih menarik. Jadi tujuannya dari pengemasan itu untuk agar lebih menarik. Kemasan yang menarik akan menjadi daya pikat terhadap konsumen untuk membeli produk hasil pengolahan pangan. Kalau kita mau dijual, berarti itu kita dengan sebagusnya membuat kemasan yang menarik. Nah, umumnya kemasan produk pengolahan pangan setengah jadi yang digunakan adalah plastik yang di-press atau ujung plastik dibakar dengan api lilin. Itu kalau zaman dulu ya. Kemasan plastik pada produk pangan setengah jadi ini terkesan biasa saja. Lantas bagaimana agar kemasan produk pengolahan pangan setengah jadi menjadi lebih menarik? Dalam hal ini kreativitas kitalah yang diperlukan. Salah satu contohnya kreativitas pengemasan produk olahan pangan setengah jadi seperti berikut. Nah, ini salah satu contohnya dari modifikasi kemasan olahan pangan setengah jadi dengan plastik ya. Oke, materi hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang paham, boleh WA Bapak. Nah, untuk tugasnya Bapak mau dari materi ini yaitu kalian silahkan yaitu menggambar atau membuat gambar desain dari pembuatan kemasan. Nanti buat soal tugasnya Bapak kirim di SS. Oke, materi hari ini dicukupkan sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti, boleh WA Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.